Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Keren Podcast Turha Media SMA Hadijah Surabaya. Tempat kau mendapatkan informasi bermutu tentang apa saja, khususnya berita-berita menarik dan eksklusif di lingkungan Hadijah Raya. Halo semuanya, apa kabar nih? Aku Aurelia Kunci Blumtas. Aku harap kalian baik ya. Oh iya, kalian pasti tahu kan kalau SMA Hadijah memiliki program kelas tahfidz yang dikhususkan untuk para murid SMA Hadijah yang ingin lebih menekuni hafalan Al-Qur'annya. Nah, di segmen podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Dia ini salah satu siswa kelas 10 SMA Hadijah yang berhasil meraih juara 1 pada perlombaan SMADA Muslim Competition 2024. Dan ia merupakan siswa di kelas tahfidz. Penasaran siapa dia? Mari kita panggil tamu spesial kita hari ini, Salsabila Oktavika. Nah, hai Salsabila, biar kita makin dekat kita kenal dulu lah ya. Apa kabarnya nih Salsa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oh iya Salsa, kamu ini dari kelas berapa nih? Aku dari kelas 10-6. 10-6 itu wali kelasnya siapa ya? 10-6 wali kelasnya Pak Zulfa. Oh, Pak Zulfa. Biasanya kamu kalau di kelas tuh dipanggil siapa sih? Aku nama panggilannya Salsa, cuman teman-teman juga ada panggilan tersendiri. Oh iya, aku juga dengar sih. Biasanya kamu dipanggil Cece nggak sih? Iya benar. Aku dengar dari teman-teman dekat aku sih yang di sana. Kalau kamu dari SMP mana sih? Aku dari SMP PKBM Al-Hashmi 2. Oh, kalau di sana tuh ada kelas tambahan nggak? Kayak buat kamu ikutin atau menekuni Al-Quran sampai 30 juz ini? Kebetulan SMP ku ini emang dikhususkan buat emang yang mau hafalan banget sih. Jadi waktu hafalan sama waktu sekolahnya itu lebih banyak waktu hafalannya. Jadi emang dikhususkan penghafalan. Dalam sehari tuh kamu sekolah di SMP tuh ada sampai jam berapa sih? Dari jam berapa sampai jam berapa? Nah, kalau masuknya itu mulai dari jam 7 nanti sampai jam 9 itu kelas tahfidz. Nah, baru dari jam 9 sampai jam 12 itu sekolah. Nah, nanti ada kelas tahfidz lagi di jam 1 sampai jam 3. Kalau buat ekstranya gitu kamu ada tambahan nggak? Nah, kalau di sana nggak ada ekstra sih. Jadi kayak nggak ada ekstra tahfidz gitu, nggak ada ya? Emang Kalau kamu sendiri tuh sukanya tuh pengennya aslinya tuh pengen kalau ada ekstra gitu pengen apa? kalau ada ekstra ya. Kalau ada ekstra aku pengennya sih ikut PMR. Oh, PMR. Jadi kamu sekarang ikut PMR nih? Wih, keren. Nanti ikut diklat ya bareng aku. Salsa kan seangkatan sama aku ya dan baru masuk. Apa aja sih kesibukannya selama kamu masuk di SMA Hadijah sekarang ini? Kalau sekarang ini sih, sekarang kan udah mau PTS nih. Iya. Nah, ini mau siap-siap juga buat belajar. Juga banyak sih, kalau misalnya dari awal-awal sih nggak terlalu sibuk ya, karena emang kelas tahfidz kan pelajarannya agak beda dari kelas yang lain juga. Rasanya gimana sih kamu nggak ikut P5 sedangkan kelas-kelas lain tuh ngikutin P5 gitu, cuman kelas tahfidz doang nih yang nggak? Kalau misalnya itu kayaknya ada senangnya, ada nggak senangnya juga. Kalau senangnya kan emang kita bebannya udah berkurang nih. Yeah. Kalau misalnya nggak senangnya ya jadi kurang tahu sih tentang proyek P5 itu kayak apa. Cuman ya kalau pribadi sih juga suka sih, soalnya nggak terlalu banyak beban juga kan, sudah ada hafalan. Kalau misalnya ada P5 kan jadi terbebani lebih banyak. Kalau kamu ada nggak teman dari luar kelas tahfidz yang nyeritain tentang P5 gimana gitu? Jadi sih masih belum ada ya, karena katanya kan P5 baru mulai tahun-tahun ini kan. Jadi kalau kurikulumku sebelum ini SMP itu belum mulai P5. Cukup ini ya, menarik juga ya kelas tahfidz. Aku juga biasanya ngelihat ini anak kelas tahfidz biasanya di gazebo ya buat ngafalin. Nah, kebetulan kalau di kelas tahfidz tuh kita nggak apa-apa keluar hafalan di luar. Jadi kan kalau misalnya di kelas terus kan jenuh nih, bosen. Jadi kita boleh keluar. Yang penting kita nggak
macam-macam lah, nggak main-main, yang penting buat hafalan gitu. Jadi kita boleh keluar, boleh hafalan di gazebo, boleh hafalan di sekitaran sekolah, pokoknya gitu sih. Itu boleh sambil jajan gak sih katanya? Nah, supaya kita kan kalau misalnya hafalan terus, ngeliat terus kan jenuh juga, terus juga energinya kekuras. Nah, kita juga boleh sih jajan, cuman ya jajan seperlunya aja lah, cemilan, jangan makanan berat gitu. Enak banget ya belajar sambil jajan gitu. Menarik juga nih. Kalau kamu apa aja sih kayak hobi yang kamu tekuni sekarang atau yang kamu sukain deh? Sebenarnya hobiku tuh dengerin musik. Cuman ya kayak ya sekedar dengerin musik, sama suka lihat film. Film apa nih yang kamu lagi tonton sekarang? Series apa yang kamu lihat? Kalau series kemarin baru tamat, aku suka lihat kayak kartun gitu loh, suka lihat animasi. Terus juga suka lihat film-film yang genrenya kayak misteri-misteri gitu. Kamu suka Dr. Conan kah? Nah, aku nggak terlalu suka anime, tapi kayak animasinya tuh kayak yang ini apa sih? Kayak Upin Ipin atau kebetulan kemarin aku habis lihat seriesnya dinosaurus. Apa itu? Apa tuh nama filmnya? Itu Jurassic World Campeteris, kayak tentang kemah lah, kemah dinosaurus. Nah, di mana tuh kamu? Netflix kah? Netflix. Menarik juga ya. Oke, kita lanjut ke obrolan utama seputar hafalan salsa yang pastinya banyak yang pengen tahu juga. Kemarin Salsa habis menangin lomba Muslim Competition di Smada itu ya? Iya. Kamu tahu program ini tuh dari mana sih? Dari sosmed kah atau dari temen atau dari Awalnya keluarga? itu kan di Mading tuh ada bannernya itu. Terus kebetulan temanku ngajak aku buat ikut. Awalnya juga aku nggak tahu. Terus tiba-tiba temanku bilang kalau ayo ikut. Akhirnya ikut. Gitu. Jadi ajakan temen sih. Oh, jadi kamu tuh dari Mading ya? Iya. Berguna banget ya berarti ya. Gimana persiapan kamu dari awal sampai akhir buat kompetisi itu? Nah, buat kompetisi ini kan waktu itu juga jarak daftar sama kompetisinya tuh jaraknya 2 mingguan lah. Jadi ya masih banyak waktu, juga aku sering lebih ngulang-ngulang hafalan lagi. Apalagi juga udah ditentuin sih jusnya, jadi lebih tahu tentang teknis lombanya. Jadi kayak mengulang-ulang hafalannya juga lebih enak, juga lebih gampang lah. Jadi persiapan kamu tuh selama 2 minggu ya? Selama kurang lebih 2 minggu. 2 minggu tuh kamu tuh belajar di rumah aja atau belajar di sekolah juga? Nah, buat ngisi waktu-waktu luang itu juga kalau di sekolah, kalau misalnya habis setoran tahfidz itu juga cepat aku merajaah lagi buat melancarin lagi buat di kompetisi itu juga sih. Berarti temen yang ngajak kamu tuh juga ikut belajar berdua gitu? Iya, juga bareng. Sebenarnya juga itu sih, aku sama temanku ini beda lombanya. Oh, temen kamu apa nih kalau boleh tahu? Kalau temanku ikutnya tartil. Kalau aku kan yang tahfidz. Oh, jadi beda. Jadi baca gitu ya? Iya, baca. Oke. Apa pengalaman yang berharga pas kamu ikutin kompetisi itu? Kayak ketemu siapa atau dapat teman yang baru? Pengalaman berharganya kan, jadi aku waktu kan aku ajak karena ikut lomba tahfidz ini, yang lain teman-temanku pada ikut lomba tartil. Jadi di lomba tahfidz ini aku banyak ketemu teman baru juga sih dari mana-mana. Jadi seru banget bisa kenalan sama teman baru, juga tahu sharing-sharing lah sama mereka. Seru sih. Kalau boleh tahu sharing tentang apa aja sih? Aku sih waktu itu kayak tanya-tanya kayak hafalannya gimana, di mana, atau tanya-tanya seputar tentang dia lah, kayak terus kita lebih kenal lebih dalam juga, kayak tanya dari mana sekolahnya, terus itulah. Buat cara belajar kamu sama temen yang kenalan kamu tuh menurut kamu berbeda nggak atau ada yang sama gitu? Nah waktu itu karena emang kayaknya kita cepet banget akrabnya, jadi waktu itu kita juga sempet semak-semakan hafalan waktu di kompetisi itu sebelum lomba. Ini ya, gampang berbaur. Sebelumnya kamu juga pernah nggak ngikutin kompetisi atau lomba-lomba lainnya? Sebelumnya udah pernah sih beberapa, kayak lomba MFK, terus lomba kayak tahfidz itu, semua ayat itu udah pernah. Ada berapa kompetisi kira-kira yang udah pernah kamu ikutin selama dari kelas SD
sampai saat ini? Wah, kalau dihitung-hitung ya adalah 10 lomba. 10 lomba ya. Boleh nggak kamu jelasin secara rinci gimana sih setiap lomba tuh rasanya dari yang kamu ikutin yang paling menarik? Setiap lomba kan juga punya tantangannya beda-beda, walaupun sebenarnya konteksnya sama, cuman juga lombanya beda pasti. Nah itu yang kadang kayak ada beberapa lomba yang kadang nggak terlalu gimana ya, pakai emang setiap lomba itu berbeda-beda, jadi emang ada tantangannya masing-masing juga. Cuman kita juga harus fokus juga, kan itu konteksnya sama tentang Al-Quran, jadi kita fokusnya sama Al-Quran, kayak di apalagi tentang kayak kita kan nanti ditanyain tentang apa sambung ayat, jadi aku itu ngulang-ulang terus hafalanku, terus sering-sering murojaah juga. Kalau Selain kayak lomba tahfidz, kamu pernah nggak kayak lomba cerdas cermat tentang Islam gitu? iya pernah juga, kemarin waktu SMP kemarin baru ikut lomba MFQ kayak cerdas cermat tentang Al-Quran tentang Islam gitu. Wih, keren banget ya. Selain itu kamu pernah nggak menangin lomba-lomba yang lainnya? Kemarin tuh waktu lomba cerdas cermat baru menang juara 1 Wih. tingkat kecamatan, habis itu ke kabupaten tuh. Yang kabupatennya ini yang waktu itu agak ada sedikit trouble, jadinya kurang briefing juga, jadi kurang memuaskan sih lombanya kemarin. Selain tentang trouble itu, kenapa apa yang buat kamu kurang puas gitu? Karena nggak sesuai target yang aku capai, kan aku kepinginnya hasil yang terbaik lah, walaupun itu emang yang terbaik, cuma ternyata kan cerdas cermat kan pastinya ada kayak kisi-kisinya gitu ya. Nah itu nggak sesuai sama yang aku pelajari, jadi kayak kaget juga gitu, kok beda ternyata. Jadi gitu sih, agak nggak suka juga waktu itu. Kamu setiap ikut lomba tuh selalu diajak teman atau kamu cari tahu sendiri sih? Per waktu itu kadang kayak lewat gitu loh di HP, kayak di Instagram atau gitu kadang lewat, terus kadang juga diajak temen, kalau nggak kayak guru bilang nawarin mau ikut lomba ini nggak, mau lomba ini nggak, nah gitu sih biasanya. Jadi selama SMP kamu selalu jadi perwakilan sekolah ya buat ikut lomba-lomba tahfidz gitu? Lumayan sering jadi perwakilan. Keren ya. Kamu mulai hafalan tuh dari kelas berapa sih? Aku udah mulai hafalan itu dari MI, udah lama banget. Oh, dari MI. Gimana kamu bagi waktu belajar dan ngehafal dari MI sampai sekarang? Kalau MI itu gimana, SMP itu gimana? Nah, ini tentang manajemen waktu juga kan ya. Jadi kalau waktu MI itu kan aku hafalannya itu kayak di tempat di rumah hafalan gitu. Jadi ya kayak paginya sekolah, nanti sorenya ke rumah hafalan buat hafalan. Terus kalau misalnya SD dulu kan juga kayak juga dibimbing juga sama orang tua, sama guru waktu kan masih kecil. Terus kalau misalnya SMP ini baru kayak harus bisa memanage waktu antara buat hafalan sama buat sekolah kan. Apalagi kan SMP juga pelajarannya juga udah berat, nggak kayak SD lagi. Jadi kayak kalau aku sih ini kayak kalau misalnya subuh itu harus murojaah. Nah nanti baru malamnya baru buat belajar, buat ngerjain tugas gitu sih. Jadi di manage waktunya. Pas kamu MI ini emang nggak ada kayak ekstra atau les gitu? Nah kalau waktu MI ada ekstra, cuman kalau les itu nggak sering sih. Kayak waktu itu kalau ekstra itu hari Sabtu, kebetulan tuh hari Sabtu, jadi kayak waktunya itu longgar, cuma ekstra aja kan MI-nya Sabtu. Itu pun nggak terus-terusan kok ekstranya. Jadi kayak aku tuh buat pokoknya kayak mamaku itu juga sering ngingetin aku juga, nggak lupa kan buat ngingetin jangan lupa hafalannya, murajaahnya gini. Terus juga ke guru juga kan pasti setoran. Terus kalau misalnya les-les gitu, aku dulu lesnya itu 1 minggu cuma 1 kali, jadi di hari Minggu kalau nggak salah. Jadi waktunya juga banyak juga sih, luang. Jadi kamu Sabtu Minggu tuh belajarnya ini ya, hafalannya kayak malamnya gitu atau Ya, gimana? kan kalau misalnya 1 minggu kan waktunya lebih banyak ya. Kalau Sabtu itu cuma ekstra aja, jadi pulangnya lebih awal. Jadi waktu hafalannya juga lebih banyak. Terus juga pasti ada buat diseling-selingin main lah sama temen. Terus kalau Minggu kan juga waktu
kayak minggu kan cuma les berapa jam doang gitu kan, jadi habis les gitu biasanya ngaji bentar, habis itu main gitu kan, biar nggak jenuh juga sih. Kalau buat Sabtu Minggu gitu, menurutmu waktu yang paling pas buat hafalan tuh jam berapa? Kalau aku sih pagi sih, kayak habis sholat subuh gitu, itu paling yang pas. Kalau misalnya malam kan kadang capek ya, nah jadi kalau pagi habis subuh itu waktu yang pas sih buat hafalan. Tapi kamu pernah nggak kayak punya kebiasaan hafalan malam itu tapi udah berhenti? Nah, aku tuh tipe orang yang kayak gampang capek gitu loh. Jadi kalau malam gitu, kalau misalnya kayak tergantung sama akunya juga. Jadi kalau misalnya kadang aku gampang capek, jadi kalau misalnya capek udah stop, udah nggak usah hafalan, besok pagi aja gitu. Jadi kamu lebih mementingkan kesehatan tubuh kamu ya. Keluh kesah selama kamu menghafal tuh apa aja sih dari awal sampai saat ini? Kalau kesahnya itu buat jaga hafalannya itu sih kayak lebih susah kita, apalagi waktu udah sekarang nih SMA kan sekolahnya udah banyak, tugasnya juga lumayan banyak, jadi kayak murajaahannya itu yang nyuri waktunya itu yang agak susah sih. Cuman ya setidaknya setiap hari pasti baca Al-Quran sih. Tapi kamu lagi ngejalanin bimbel atau les nggak buat SMA kelas 10 ini? Kalau SMA ini masih belum sih, masih belum ada, masih belum ikut lah intinya. Tapi Belum. mungkin kedepannya masih bakal ikut. Berarti kamu punya rencana untuk kelas 11 atau nggak kelas 12 gitu? Iya kan, soalnya udah mau kuliah ya, Iya. jadi pasti ada les-les gitulah kedepannya. Tapi kalau misalnya buat sekarang sih masih belum kepikiran sih. Rencananya kamu masuk IPA atau IPS sih? Pengennya sih IPA ya. Iya. Apa pelajaran favorit kamu gitu di SMA Hadijah ini? Pelajaran favorit aku biologi. Biologi. Kenapa kamu suka biologi? Karena gurunya yang ngajar tuh kayak kalau misalnya bener-bener kalau misalnya kita nggak paham itu bener-bener sampai kita paham gitu loh. Terus ngajarnya itu juga enak. Terus aku juga suka sih sama kayak biologi. Terus metode pengajarannya juga enak didengar, kayak gampang lah pahamnya. Selain lomba-lomba atau kompetisi tahfidz tuh kamu pernah nggak ikut kayak yang lain gitu, kayak pelajaran atau apa? Kalau waktu SMP ini sih aku kan fokus sama hafalan, jadi kalau lomba-lomba selain tahfidz atau tentang Islam itu jarang sih. Cuman waktu SD dulu aku pernah ikut Olimpiade IPA. Itu juga kalau SD juga sering sih ikut Olimpiade kayak gitu. Cuman waktu SMP ini karena aku mau fokus sama hafalan aku, jadi kayak Olimpiade kayak gituan belum sih. Berarti kamu pernah ngikutin beberapa gitu ya? Pernah ngikutin beberapa Olimpiade. Kalau di SMP? Kalau di SMP enggak sih, belum. Enggak. Kamu nggak ada niatan buat nekunin apa yang kamu suka dari Iya, SD itu? banget. Waktu dulu itu aku emang suka sama IPA gitu. Jadi aku sih, apalagi sekarang ini aku juga kepingin nekunin gitu di bidang biologi, kimia, fisika. Aku kepingin sih nekunin itu. Kamu pernah menangin lomba yang biologi itu nggak? Kalau dulu waktu waktu SD ya, Olimpiade IPA itu kan aku sempat masuk final sih. Waktu itu kan diseleksi pastinya, jadi setiap sekolah diseleksi, ada sekolah diseleksi, nanti bakal ngewakilin itu wakil sekolah. Aku sempat masuk terus lolos, walaupun aku sebenarnya nggak juara sih, cuman itu juga menjadi pengalaman baik buat aku. Boleh nggak kamu bagi 1-2 ayat buat penonton Turham? Tentang apa dulu? Mau yang 1-2 ayat ini? Kayak untuk hari ini, kan hari Jumat nih, buat penonton Turham. Baca Jumat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min
fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Masya Allah. Shadaqallahul azim. Kenapa kamu milih beberapa ayat itu untuk penonton Turham Media? Itu kan ayat itu kebetulan tuh di surat Al-Jumu'ah. Nah, itu berkenaan tentang kita harus melaksanakan sholat Jumat, tentang aman-amalan yang dilakukan di hari Jumat. Oke, Masya Allah. Oke, apakah ada pertanyaan untuk Salsa dari para penonton? Mau tanya dong Salsa, motivasi kamu hafalan Al-Quran itu apa sih? Motivasiku ini karena awalnya itu kepingin aku tuh kepingin juga buat orang tua kepingin aku hafalin Quran, aku juga kepingin ngasih sesuatu lah buat mereka, gimana sih buat sama ini pengorbanannya buat aku, apapun buat aku juga mau ngasih feedback lah intinya. Jadi motivasiku ini buat orang tua juga buat aku kepingin buktiin kalau aku tuh bisa hafal Quran dan kepingin bisa lah kepingin awalnya itu kan pasti disuruh orang tua, nah terus lama-kelamaan kayak aku juga udah nyaman gitu sama Al-Quran, kayak terus akhirnya aku juga jadi buat orang tua juga, buat keluarga aku juga, buat diri aku sendiri, buat gimana sih pengalaman buat aku lah intinya. Tips and trick buat kita para siswa SMA Hadijah, terutama aku sendiri, buat ngafal Al-Quran tuh gimana sih? Pertama sih kita harus niat juga ya, kita harus niat buat hafalin Quran, biar kalau misalnya kita udah niat itu pasti bakal digampangin kok. Jadi kita harus niat juga buat ngafalin Quran, nanti pasti prosesnya, walaupun prosesnya juga nggak gampang sih, tapi kalau misalnya kita udah niat buat ngafalin Quran, kita udah siap buat nerima semua resiko-resiko, tanggungan-tanggungan, itu pasti bisa. Semoga kita bisa ya. Apa ada pertanyaan lagi buat Salsa? Salsa mau tanya dong, apa surat paling favorit buat kamu? Surat buat aku ya, surat yang paling favorit itu surat Al-Mumtahanah. Walaupun sebenarnya itu surat yang waktu aku ngafalin tuh kayak banyak banget tantangannya, kayak ayat-ayatnya juga lumayan sulit sih. Cuman itu yang malah aku bikin suka sama surat itu. Oke. Kita tiba di sesi akhir, yakni closing statement narasumber. Apa ini pesan yang ingin disampaikan kepada para pemirsa Turham yang ingin menyimak tayangan ini? Harapannya sih semoga dari podcast ini jadi termotivasi buat lebih tahu tentang Al-Quran, juga semangat buat kalian semua yang ngafalin Quran, juga semoga doa yang terbaik buat kalian semua. Amin. Baik, terima kasih banyak untuk Salsabila yang udah mau hadir di podcast edisi ini. Makasih juga untuk kalian yang sudah mau menonton podcast kali ini, baik yang sudah tuntas maupun yang akan tuntas. Semoga cerita Salsabila memberikan motivasi untuk kalian dan aku sendiri buat lebih semangat menghafal Al-Quran. Dan semangat untuk kalian para siswa-siswi SMA Hadijah yang akan mengikuti PTS minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.